Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan tutorial pembuatan aplikasi, maksud saya pembuatan aplikasi game melalui suatu website atau software bernama Construct. Jadi pertama saya buka Construct terlebih dahulu. Jadi apa itu Construct? Pertama-tama kita kenali dulu apa itu Construct. Construct itu adalah suatu software yang digunakan untuk membuat suatu game. Nah, di sini saya sebenarnya udah ada suatu file yang saya buat sendiri, namun untuk tutorial pertama-tama saya ingin memperkenalkan kalian. Nah, di Construct ini dia ada banyak jenis-jenis format yang bisa digunakan seperti platformer, top-down shooter, vertical space shooter, driving game dan lain-lain. Kalian lihat di sini. Nah, jadi untuk pengenalan saya buat di sini misal. Nah, di sini di bagian kiri ini ada tentang layout atau layout yang di sini tuh pengertiannya tuh ada di sini. Jadi kita bisa di sini kita bisa rename dengan nama project yang mau kita gunakan, misal apa gitu. Nah, di sini kita bisa isi deskripsi, author, email dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bawah-bawah sini juga ada preview browsernya, bisa di set sebagai default atau ada Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox dan lain-lain. Kita bisa tentuin. Nah, di bagian kanan ini adalah layout atau lembaran-lembaran yang ada di aplikasi tersebut. Ada di sini layout 1, reference sheet, objek tipe, family, sound music, file, icon dan lain-lain yang bisa kita import dari file kita sendiri. Untuk nambahinnya kita bisa klik kanan di sini dan tambahin layout. Nah, kita tambahin layout ntar jadi layout 2. Event sheet itu fungsinya itu sebagai event, atau kalau dalam pemrograman itu dia sebagai operatornya, jadi sebagai penghubung antara layout 1 dan operasi yang bekerja di layout 1 tersebut. Mungkin sudah cukup perkenalan mengenai apa itu Construct 2. Mungkin bisa lanjut ke project saya. Di sini saya membuat suatu aplikasi yang bernama SnakeQuiz. Apa itu SnakeQuiz? SnakeQuiz itu seperti permainan kuis yang berformat dalam hewan-hewan, suatu yang ada di tumbuhan yang bersangkut paut dengan hutan gitu. Jadi di sini ada main menunya. Layout pertama itu main menu, tampilannya bakal seperti ini. Ada title SnakeQuiz, ada tulisan belajar sambil bermain, ada button mulai dan button exit. Ini kira-kira kalau kalian bingung dari mana sih aset-aset yang ada di sini, aset-aset yang ada di sini tuh saya buat sendiri. Saya buat di Canva, terus saya jadiin satu folder seperti ini dan nantinya bisa digunakan kembali seperti itu. Jadi untuk aset-aset itu kalian bisa buat sendiri melalui platform apapun yang nantinya bisa digunakan filenya di Construct ini. Lalu di layout selanjutnya ada layout game. Nah, di sini tuh permainannya tuh ada di sini. Jadi nanti bakal nunjukin soal. Ini opsi pertama, opsi kedua dan opsi ketiga. Dan di layout ketiga itu ada layout game over. Ini apabila pemain salah menjawab soal atau waktunya udah habis, dia bakal game over. Nah, di sini adalah event sheet untuk yang menu. Jadi main menu itu event sheetnya tuh yang di sini. Nah, di sini cara ngebacanya tuh kita gini. Ada global number, total quiz ada 30 dan global number indeksnya tuh 0.
Jadi didefinisikan indeks sebagai 0. Jadi kalau kalian ngerti pemrograman mungkin akan paham dengan ini, karena indeks sama dengan 0 ini adalah global, sifat global dengan definisi indeks itu 0. Jadi saat layout mulai, display audio yang telah saya tambahkan di sini di looping dengan volume 0. Lalu sistem ngeset indeks menjadi 0, dan Ajax, fungsinya Ajax ini sebagai mengacak soal agar tidak urut. Lalu play button itu di sini ada tombol play button yang berfungsi sebagai animasi, exit button sama title dan subtitle berfungsi sebagai animasi. Selanjutnya onload bank soal SD. Ini tag load bank soal. Saat fungsinya sudah selesai, dia bakal manggil bank soal SD. Jadi bank soal itu kita juga ngebuat sendiri di di txt aja bisa. Seperti ini. Ini adalah bank soal. Di sini saya menggunakan 30 soal dengan tanda garis lurus sebagai pemisah dan tanda petik koma sebagai pemisah baris. Nah, di sini untuk setiap daftar soal dari 0 sampai total kuis dikurang 1. Jadi mulainya dari 0 sampai 30 dikurang 129. Kenapa seperti itu? Karena dalam bahasa pemrograman itu kita mulai angka pertama itu dari 0, bukan dari 1. Jadi 29 itu adalah 30 karena mulai dari 0 sampai 29 itu ada 30. Nah, di sini tuh buat nge-array untuk ngeset soal-soal tersebut. Nah, di sistemnya ini nambahin 1 ke indeks apabila arraynya itu sudah terjawab. Lalu saat di sini tuh bakal mulai tombol suara klik. Di sini ada background musik klik saat kita menyentuh play button, dan sistem ini bakal saat diklik bakal ngubah tampilan untuk pindah ke layout game. Lalu selanjutnya sama seperti yang di atas, exit button itu saat dipencet bakal mengeluarkan suara klik dan bakal menutup browser tersebut. Nah, di sini tuh setiap detik ini fungsinya sebagai animasi. Play button, exit button, title tuh setiap detik dia bakal ngeset diri mereka untuk ada di posisi tertentu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita sambil mulai. Nah, seperti ini. Dia bakal mulai musik dan tadi ada animasi. Nah, kita saat mulai bakal pindah ke mini game. Kalau kita salah bakal game over. Nah, kita exit lebih dulu untuk penjelasan lanjut. Nah, selanjutnya ada di event game. Di sini ada beberapa variabel global. Yang pertama itu timer. Timer di sini fungsinya sebagai waktu, high score, soal terjawab, kunci jawaban, nomor soal, sama random angka. Fungsinya untuk apa aja sih? Jadi fungsinya masing-masing tuh berbeda. Yang pertama itu fungsi setup urutan soal. Ini untuk ngebuat urutan soal dengan ngambil total quiz. Jadi kita harus ngeset dulu total quiznya itu ada berapa. Di sini kita akan menggunakan total quiznya 30. Berarti kita tahu total quiznya itu ada 30. Selanjutnya di sini bakal mengulang urutan soal untuk saat di replay dia tuh bakal ngulang lagi dari 0. Selanjutnya fungsi get random soal. Fungsi get random soal ini berfungsi untuk mengacak urutan-urutan soal. Jadi nggak soal-soal itu urutannya tuh bakal diacak, nggak langsung kayak abis yang ini. Nah, untuk random angka ini kita ngambil dari random angka untuk integer random dari urutan soal seperti ini. Nah,
soalnya tuh diambil dari soal yang ada di bank soal tadi dengan di trim dari array nomor soal dengan pemisah titik koma. Untuk jawaban A-nya itu yang pakai 1, yang B itu pakai yang 2, yang C itu pakai yang 3. Apa sih maksudnya seperti itu? Dapat kita lihat di sini. Nah, angka 0 itu berarti yang ikan bernafas dengan sampai titik koma pertama itu berarti 0. Selanjutnya yang 1 itu insang sampai titik koma kedua. Selanjutnya yang ini sampai yang ini dan berakhir di 3. Karena yang keempat itu dalam pemrograman itu 3. Nah, set kunci jawaban menjadi yang keempat, yang ini. Jadi kunci jawabannya itu bakal ditaruh di yang terakhir dengan disamain dengan jawaban yang tepat. Selanjutnya saat mulai layout, di sini kita bakal nyetopin musik yang udah di play di main menu, lalu bakal ngeplay musik dari game itu sendiri. Dan fungsi setup sama urutan soal itu dipanggil di sini. Jadi saat mulai layout, definisi fungsi yang ada di sini dipanggil di sini. Jadi dia bakal mulai dengan soal-soal yang udah di random dan nggak urut lagi. Nah, dia bakal ngeset soal terjawab itu menjadi 0 sama skor menjadi 0. Jadi setiap setiap di restart permainannya, dia bakal ngeset skor sama soal terjawab menjadi 0 dari ulang dari awal. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk ngecek jawaban. Pada fungsi cek jawaban itu kita bakal nambahin 1 ke skor setelah menjawab. Nah, kita cek teks skor itu yang nanti ada di pojok kiri atas itu untuk menunjukkan skor kita udah berapa. Selanjutnya sistem itu bakal ngeset soal terjawab menjadi 1. Nah, fungsi reset timer ini berfungsi sebagai waktu yang ada di sini di atas tengah nanti. Jadi waktunya itu bakal direset setiap kali setelah menjawab. Nah, kenapa dia bisa mengecek jawabannya benar? Karena dia manggil get random soal SD. Di sini get random soal SD itu kita udah ngeset kunci jawaban menjadi yang keempat. Jadi seperti itu. Nah, else-nya ini kalau soal terjawabnya salah, dia bakal langsung ke game over. Nah, di sini saat menyentuh jawaban A, dia bakal ngecek jawabannya nih, ngecek jawabannya sama nggak sama yang di atas get random soal itu, apakah sesuai. Apabila sesuai, dia bakal lanjut. Kalau enggak, dia bakal langsung ke game over. Nah, di sini jika soal sudah terjawab semuanya itu, dia bakal langsung ke game over dan dia bakal langsung mengganti skor menjadi high score apabila skornya itu lebih besar dari high score. Selanjutnya di sini ada pengatur waktu untuk timer yang di atas. Jadi setiap 0,1 detik ukurannya itu bakal dikurangin 20. Kita menggunakan seperti itu untuk visualnya. Lalu apabila lebar dari ular tersebut kurang dari atau sama dengan 0, itu tandanya berarti waktunya udah habis. Dia bakal langsung pindah ke game over, artinya kalah pemain. Nah, fungsi reset timer ini berfungsi sebagai ngulang lagi ukuran ular tersebut menjadi seperti semula. Jadi setelah menjawab, dia bakal ngulang ular tersebut. Mungkin kita tampilin supaya nggak bingung. Nah, di sini kita mulai coba. Nah, di sini ada proses pembuatan makanan pada pembuatan hijau dengan bantuan cahaya matahari disebut fotosintesis. Nah, ularnya bakal ulang dari awal. Nah, dari padang pasir itu adalah unta. Harimau tinggal di mana? Di hutan, seperti itu. Kalau salah, bakal tampil ke game over. Baik, mungkin sudah cukup. Selanjutnya ke event sheet game over.
pada event ship game over, di sini ada satu fungsi, yaitu fungsi disentuh. Saat reply button disentuh, dia bakal balik lagi ke main menu dan pengguna bakal ada pilihan untuk exit atau main lagi. Jadi saat main menu layoutnya muncul tuh bakal nge-stop semua musik dan mulai musik yang kalau mereka itu salah bakal ngeluarin musik tersebut. Nah, dia bakal ngeset text score itu bakal jadi skor yang ada di global di sini. Jadi skor di sini kan awalnya 0. Nah, setelah player ngejawab, skornya itu bakal naik jadi 1. Nah, di sini nih. Add 1 to score. Jadi bakal naik 1, bakal naik 1, bakal naik 1 sampai dia ngejawab soal yang salah. Nah, di situ nanti di sini dia bakal menampilkan skor sama dengan skor. Nah, selanjutnya sama seperti high score atau skor, dia bakal ngambil dari global di sini, yang mana definisinya tuh ada di sini. Apabila skor lebih besar daripada high score, dia bakal ngeset nilai high score tersebut. Apabila lebih besar dari high score. Nah, kalau dia nggak lebih besar dari high score, si skornya tersebut, dia bakal tetap nilainya high score bakal tetap segitu-segitu aja. Nah, di sini saya ada expression text. Jadi kalau misalkan skor pemain itu kurang dari 5, dia bakal nampilin sentence kamu perlu lebih banyak belajar. Kalau lebih dari 5 dan kurang daripada 10, dia bakal nampilin teks keren, ayo tingkatkan lagi. Nah, selanjutnya sama seperti kriteria di atas. Kalau lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 20, itu bakal menampilkan teks wow mamamu pasti bangga. Nah, selanjutnya kalau nilai skornya itu lebih dari 20, bakal nampilin teks kamu adalah jenius. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan. Untuk aplikasi ini nanti akan saya buatkan di website terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.